wabarakatuh. Saya Ahmad Safi dari Tonga. Di video kali ini saya akan memberi penjelasan mengenai usaha pembibitan sapi potong. Usaha pembibitan sapi potong adalah usaha yang dilakukan untuk melestarikan ternak-ternak unggul dan meningkatkan produksi dengan cara memilih dan mendesain ternak yang unggul sebagai indukan ataupun pejantan, di mana tujuan dari usaha pembibitan tersebut adalah untuk meningkatkan populasi ternak serta membantu pemerintah untuk mewujudkan swasembada daging di Indonesia, karena mengingat kebutuhan daging di Indonesia yang setiap tahunnya meningkat. Contoh-contoh sapi potong yang potensial di Indonesia adalah seperti sapi ongol, sapi limosin, sapi simental, sapi Bali, serta sapi peranakan ongol. Sejauh ini usaha pembibitan sapi potong kurang digemari oleh para peternak di Indonesia. Padahal usaha pembibitan ini adalah salah satu faktor penting dalam usaha penggemukan sapi. Mengapa saya katakan demikian? Karena tanpa pembibitan yang baik, maka usaha penggemukan sapi potong tidak akan memperoleh hasil yang optimal. Tentunya indukan yang baik atau pejantan yang baik itu akan diperoleh dari pengelolaan atau pemeliharaan bibit yang baik, sehingga bibit yang dihasilkan itu adalah bibit-bibit yang berkualitas yang nantinya akan menjadi indukan ataupun pejantan. Nah, apakah kalian tertarik untuk memulai usaha pembibitan sapi potong? Jika kalian tertarik untuk memulai bisnis atau usaha pembibitan sapi potong, maka ada beberapa hal atau faktor yang harus kalian kuasai sebelum memulai usaha tersebut. Nah, apa saja faktor-faktor tersebut? Silahkan simak video ini sampai habis ya. Faktor yang pertama adalah pemilihan bibit. Dalam memilih bibit calon indukan sapi potong, tentunya harus kita lakukan secara tepat, karena nantinya bibit tersebut akan berpengaruh terhadap produktivitas induk. Apa saja ciri-ciri calon induk sapi betina yang baik itu? Ciri yang pertama adalah postur tubuh baik, kaki kuat dan lurus, kemudian memiliki ambing atau puting susu yang normal, halus, kenyal, dan tidak ada infeksi ataupun pembengkakan pada ambingnya. Kemudian, sapi calon induk betina yang baik itu memiliki bulu yang halus serta matanya yang bersinar, nafsu makannya baik, alat kelaminnya normal, dan tanda-tanda birahi teratur. Sapi sehat, tidak terlalu gemuk dan tidak cacat. Kemudian, target bobot badan sapi darah umur 18. Kemudian, ciri yang terakhir yaitu target bobot badan sapi darah umur 8-14 bulan adalah 200 sampai 300 kg. Jadi untuk sapi-sapi darah yang pada umur 8-14 bulan belum mencapai berat 200 sampai 300 kg itu belum bisa dikatakan sebagai calon induk yang baik. Selanjutnya, ciri-ciri sapi pejantan yang baik. Ciri yang pertama yaitu sapi pejantan memiliki postur tubuh yang tinggi besar, dada lebar dan dalam, memiliki kaki yang kuat, lurus dan mata bersinar, bulunya halus, testisnya simetris dan normal, artinya tidak ada kelainan pada testisnya. Selanjutnya, ternak pejantan itu agresif, kemudian memberikan respon yang baik pada induk yang sedang birahi. Ternak tidak cacat, umur dewasanya umur setelah mencapai dewasa tubuh yang biasanya itu lebih dari 2 tahun. Bobot ternak pejantan di atas rata-rata. Kemudian yang pastinya memiliki kualitas sperma yang baik.
Faktor yang kedua setelah pembibitan ternak adalah pemberian pakan. Tentunya pakan yang kita berikan harus berkualitas, terlebih untuk sapi darah atau calon indukan. Pakan yang baik itu biasanya mengandung protein kasar dengan presentasi 16-18%. Kemudian mekanisme pemberian pakannya dilakukan dengan cara sistem intensif atau semi intensif, yaitu sapi dikandangkan setiap hari dengan diberikan pakan rata-rata 10% dari bobot badan dan pakan tambahan 1-2% dari bobot badan. Pakan tambahan dapat berupa dedak halus, bekatul, bungkil kelapa, gaplek, ampas tahu yang diberikan dengan cara mencampurkan dalam pakan hijauan. Dan bila perlu kita juga bisa menambahkan suplemen mineral. Pemberian pakan dilakukan 2-3 kali sehari sesuai kebutuhan ternak. Dan hal yang paling penting adalah air minum harus selalu tersedia secara ad libitum dalam keadaan segar, terutama untuk induk sapi yang menyusui. Faktor yang terakhir yaitu adalah manajemen reproduksi. Tujuan dilakukannya manajemen reproduksi adalah untuk menghasilkan panen anak sapi atau pedet yang tinggi dan pedet berkualitas baik. Langkah-langkah manajemen reproduksi itu meliputi deteksi birahi, kemudian penentuan waktu perkawinan yang tepat, kebuntingan, kelahiran, menyusui, dan penyapihan. Deteksi birahi. Deteksi birahi itu bisa kita tandai dengan ciri-ciri seperti alat kelamin luar bengkak. Jika dibuka warnanya merah, basah dan hangat. Kemudian kebiasaannya itu adalah sapi menggerak-gerakkan ekornya sambil diangkat. Ciri selanjutnya yaitu menaiki sapi atau standing head. Setelah melakukan deteksi birahi dan ternak terbukti mengalami ciri-ciri yang saya sebutkan tadi, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan waktu perkawinan pada sapi betina tersebut. Sapi-sapi tersebut biasanya dikawinkan pertama kali pada umur 15 bulan dan ukuran tubuhnya sudah cukup besar, kira-kira sekitar 270 kg. Waktu yang paling tepat untuk melakukan perkawinan adalah 6-12 jam setelah terlihat tanda-tanda birahi seperti yang saya sebutkan tadi. Dan hal itu harus segera kita lakukan. Karena masa birahi sapi betina sangat pendek, yaitu hanya sekitar 15-18 jam. Dan jika masa itu terlewat, maka kita harus menunggu fase birahi berikutnya selama 3 minggu atau 21 hari. Selanjutnya setelah kita melakukan perkawinan, hal selanjutnya yang harus kita pahami adalah kebuntingan. Tanda-tanda sapi bunting antara lain, sapi sudah tidak minta kawin lagi sejak dikawinkan. Kemudian sapi lebih tenang, puting dan ambing mulai membesar, dan nafsu makannya bertambah. Selanjutnya yaitu fase kelahiran. Fase kelahiran, tentunya dalam proses kelahiran ada hal-hal pertolongan pertama yang harus kita lakukan terhadap sapi. Kemudian fase menyusui dan penyapihan. Ketiga fase tersebut akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Ya, demikianlah video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bunga apa tuh, Man? Bung puyuh. Bung puyuh?